Kapan dia tidak seseorang disuruh untuk berhenti dari hal tersebut? Ketika hatinya dikuasai oleh game tersebut. Bagaimana menunjukkan hati orang tersebut dikuasai oleh game tersebut? Ketika diajak berbicara dia tidak mendengar. Ketika ditanya tentang sesuatu dia tidak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita, kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang permasalahan seputar permainan dan game. Kenapa pembahasan ini kita angkat? Karena pada zaman sekarang ini, saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah mengaji terlena dengan permainan, terlena dengan game dan semisalnya. Maka perlu kayaknya untuk dikaji permasalahan ini. Kadang-kadang dia pulang ke rumah, istrinya menunggu di rumahnya, mengharapkan suaminya mengajari dia agama, tapi kadang sebahagian suami habis waktunya di depan HP-nya bermain dengan main game. Kadang anaknya teriak, "Abi," ya, dia tidak mendengarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apakah game ini adalah sesuatu yang baru? Tidak. Zaman dahulu sudah ada. Bahkan zaman kita bahari ya mungkin permainan zaman bahari berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dahulu saya waktu kecil ada juga masalah game-game semacam ini. Ada bahari itu orang namanya game board bahari. Ya, orang main game board, dingdong dan seterusnya. Maka zaman dahulu juga ada permainan game dan semisalnya. Bahkan para ulama rahimahullahu taala ya, ahlul ilm ya, bahkan mereka ya menulis ya tentang permasalahan ya permainan dan semisalnya. Bahkan ada kitab khusus ya ditulis oleh para ulama rahimahullahu taala tentang masalah ya permainan ini ya. Makanya Imam disebutkan ya Kitabul Malahi ditulis oleh Imam Al-Ajurri hafizahullah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan ya berbagai macam ya alat-alat atau permainan-permainan yang mana di antara permainan tersebut ada yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan ini sehingga kita mengenal betul ya, memahami betul ya mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Pertama, saya akan memulai dari sisi permainan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pada asalnya permainan itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam, diperbolehkan di dalam agama. Bahkan ya kata para ulama rahimahullahu taala, kadang-kadang ya permainan itu kalau seandainya permainannya masyru' bisa jadi dia hukumnya sunnah, ya seperti seseorang berkuda, seperti seseorang ya menaiki unta dan semisalnya memanah. Ya, ini ada sesuatu permainan-permainan yang dianjurkan di dalam syariat. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, kata mereka, asal permainan itu hukumnya adalah mubah. Tapi kadangkala permainan itu bisa menjadi hukumnya wajib orang bermain. Ketika permainan tersebut ya untuk membantu dia berjihad, ya pada saat itu dia harus berjihad, maka tidak ada yang bisa membantu dia berjihad kecuali bermain dengan permainan tersebut, seperti memanah misalnya. Dia ingin memanah musuhnya dalam rangka berjihad, maka menjadi wajib karena dia diwajibkan berjihad. Kadang bisa jadi permainan itu hukumnya sunnah, ya ketika permainan tersebut digunakan untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membantu dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hukumnya berubah, yang asalnya mubah menjadi sunnah. Dan bisa juga permainan itu yang asalnya mubah berubah menjadi hukumnya makruh, ya hukumnya dimakruhkan. Ya kenapa? Karena dia ingin bermain tersebut cuma hanya sekedar hura-hura, menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan bisa jadi permainan tersebut hukumnya berubah menjadi haram karena terdapat hal-hal yang diharamkan di dalam syariat di dalam permainan tersebut. Oleh karenanya perlu kita memahami apa saja yang diharamkan di dalam permainan dan apa saja yang diperbolehkan di dalam agama. Pertama, permainan itu ada secara nas yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Adapun di dalam riwayat-riwayat asar-asar para sahabat tentang haramnya sebuah permainan. Ada permainan itu secara khusus disebutkan ini haram, tidak boleh kata Nabi dimainkan. Apa saja permainan tersebut? Pertama, ada permainan itu diharamkan secara nas dari lisan Nabi SAW. Di antaranya adalah permainan nardashir. Permainan nardashir ini adalah diharamkan oleh Nabi SAW. Nardashir ini kalau bahasa kita yaitu orang main dum. Maka itu diharamkan di dalam Islam. Itu secara nas disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, man la'iba, disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yahdahu fi lahmin hinzir wa damih. Kata Nabi SAW, barang siapa bermain dum tersebut, seolah dia mencelupkan tangannya di daging babi dan darah babi. Di dalam riwayat lain dalam Sunan Abi Dawud disebutkan ya bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu. Dan barang siapa ya kata Nabi SAW bermain ya dum semacam ini, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan kenapa bermain nardashir ini, bermain dum ini diharamkan. Ahlul ilm khilaf ya sebab kenapa diharamkannya. Sebagian ulama rahimahullahu ta'ala memandang bahwasanya diharamkan karena hal tersebut adalah bentuk di dalam seseorang takhmin. Takhmin itu artinya dia menduga-duga, ya apa yang keluar balak berapa, ya dan seterusnya. Maka dia menduga-duga, dan ini seperti ilmu kahana, perdukunan dan seterusnya. Maka sebagian ahlu ilmu mengharamkan karena itunya. Sebagian lagi Syekh Islam Ibnu Taimiyah memandang ya sebab keharamannya adalah bahwasanya hal tersebut melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dari salat ya dan menyebabkan permusuhan dan kebencian. Ya, kadang dia mengungkapkan ya keluar balak 5 ya, terbelalak mata ikan pada kau bisa misalnya. Kadang keluar umpatan cacian makian ketika dia melakukan demikian. Ini yang disebutkan kata Islam
dia ya melupakan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menimbulkan permusuhan, perbencian, kemudian keluar umpatan dan semisalnya. Maka oleh karena itu inilah diharamkan, kenapa permainan ini diharamkan. Dan ulama mengkiaskan kepada nardasyir ini, kepada dum ini seperti orang main kartu remi dan semisalnya, maka kata para ulama masuk juga di dalamnya. Ya, masuk di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada permainan juga diharamkan secara syariat. Disebutkan di dalam nas bahwa tidak boleh bermain tersebut. Di antaranya adalah seseorang ya bermain catur. Ya. Disebutkan ya di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW ya dalam hadis tadi para ulama rahimahullahu taala ya berdasarkan ya pendapat jumhur ulama rahimahullahu taala, kata mereka bahwasanya bermain catur itu haram. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ya pernah lewat terhadap suatu kaum bermain catur, kata beliau, "Ma hadhi tamasil allati antum laha aqifun." Kata Ali bin Abi Thalib, apa ini ya tamasil, patung-patung ini yang kalian ya diam di depannya ya. Maka ya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang masalah orang bermain catur. Kata beliau, "Ya syarru binan nardi." Dia lebih jelek daripada orang bermain dum. Kata Abdullah bin Umar, dia lebih jelek daripada orang bermain dum. Maka para ulama rahimallahu taala memasukkan orang bermain catur dan semisalnya itu sama seperti seseorang bermain dum, karena melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jarang orang main catur itu 1 menit tuntung jarang. Kecuali kada bisa. Ya. Maka orang akan dia menghabiskan berjam-jam bermain tersebut. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau, wa amma syatran fa huwa kan-nardi fit tahrim. Kata beliau, adapun ya main catur itu adalah bagaikan seseorang bermain dum ya di dalam keharaman. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permainan itu diharamkan, disebutkan zatnya. Permainan itu diharamkan di dalam nas. Kemudian yang kedua, ada permainan tersebut diharamkan di dalam Islam, tidak disebutkan secara hukum asal nasnya, tetapi ya akibat ada sebab-sebab yang lain menjadikan permainan itu haram. Asalnya dia mubah, tapi karena ada hal-hal yang lain mendampinginya, menyertainya, maka dia berubah menjadi haram. Apa itu permainan yang bisa berubah menjadi haram? Maka kata para ulama rahimahullahu taala, maka ini sangat erat sekali kaitannya dengan pertama adalah ya permainan tersebut menimbulkan mudarat. Permainan apa saja menimbulkan mudarat itu hukumnya haram di dalam Islam. Nabi SAW pernah bersabda, la darara wa la dirar. Sesuatu itu dikatakan halal, dikatakan tidak mengapa ketika dia tidak memberikan mudarat ya pada diri orang lain dan tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain. Kadang mudarat itu ya bisa jadi dampaknya ya kepada diri kita langsung. Kadang mudarat tersebut bisa jadi dampaknya kepada orang lain. Bisa jadi mudarat tersebut ya dampaknya kepada hewan ya akibat permainan kita, dan bisa jadi mudarat tersebut langsung berefek ketika dia bermain tersebut, atau kadang mudaratnya timbul belakangan. Seperti apa Ustaz? Permainan yang menimbulkan mudarat, maka banyak ya permainan yang menimbulkan mudarat, dan itu diharamkan dalam syariat. Orang main adu benteng misalnya, matador ya, maka itu menimbulkan mudarat. Ya, bisa membahayakan jiwanya di dalam Islam. Maka hal-hal semacam ini diharamkan di dalam Islam. Segala sesuatu yang menimbulkan mudarat, maka itu diharamkan di dalam Islam. Atau permainan ya yang menimbulkan ya gangguan terhadap orang lain ya, gangguan terhadap manusia yang lain, ini juga diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah permainan tersebut ya dia diharamkan akibat apa? Kata para ulama rahimahullahu taala, permainan tersebut dia diharamkan akibat ya
ada masalah yang haram yang tidak langsung pada mainan tersebut. Ada masalah sesuatu yang diharamkan pada permainan tersebut. Dia asalnya halal, tetapi dia melakukan sesuatu yang haram di dalam permainan tersebut. Contoh misalnya Bapak Ibu, berenang itu asalnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, banyak fatwa-fatwa para sahabat dan yang lainnya menganjurkan orang berenang. Asalnya boleh dia orang berenang dan semisalnya. Tetapi ketika ada sesuatu haram yang lain bercampur dengannya, seperti bercampur baurnya laki-laki dan wanita di kolam renang, atau seseorang melihat aurat wanita padahal dia tujuannya ingin ingin mandi di kolam renang, tetapi dia bercampur, atau menggame misalnya. Ya, dia ingin games fitness misalnya di tempat khusus dia dapati para wanita di sana. Asalnya boleh orang main fitness dan semisalnya boleh, tapi ketika bercampur dengan sesuatu yang haram, melihat aurat wanita, melihat ikhtilat campur baur antara laki-laki dan wanita, maka dia berubah yang asalnya halal menjadi haram. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang permainan itu dia menjadi haram kadang berkaitan dengan niat. Asalnya permainannya halal, tapi dia tergantung dengan niat seseorang. Contoh misalnya, ada orang main bola, atau seseorang main tenis meja misalnya, atau main bulu tangkis. Asalnya halal, tidak boleh. Boleh, diperbolehkan. Karena ini membaguskan tubuh kita, olahraga, sehat orang. Tapi dia lakukan permainan tersebut, niatnya salah. Niatnya apa? Ingin terkenal, ingin dipuji orang, agar disebut namanya di kampung. Setidak-tidaknya di kampung, di Masjid Asy-Syifa sini misalnya. Wah, Sidin ini jago, hebat benar, luar biasa. Akhirnya dia dia bisa membanggakan dengan kehebatannya. Permainan yang dipermainkan halal asalnya, tetapi dia bisa berubah mempengaruhi menjadi haram akibat niat seseorang. Ini penting. Seseorang juga memperhatikan niatnya. Niatnya bukan dia untuk berbangga-banggaan, niatnya bukan dia untuk dipuji orang dan seterusnya. Maka kata para ulama, kadang-kadang permainan yang halal itu bisa dipengaruhi oleh niat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu harus sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka sangat erat kaitannya dengan niat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga hal yang diperhatikan bahwasanya permainan itu bisa haram ketika dia membawa kepada wasilah yang haram. Membawa kepada wasilah yang haram. Maka kata para ulama, jika seandainya permainan tersebut membawa kepada wasilah yang haram, maka itu diharamkan. Seperti apa Ustaz? Orang bermain sesuatu tapi pas tuntung bermain tersebut bercaci makian disambati, kada bisa, kada paham misalnya macam itu, uyuh benar misalnya, orang dia akhirnya selesai permainan bercaci maki, syatam dan semisalnya. Bahkan bisa jadi dia mencaci abah dan ibu orang yang bermain tersebut. Makanya tidak boleh. Asalnya walaupun asalnya permainannya halal, tapi ketika membawa kepada sesuatu yang haram, diharamkan di dalam syariat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, inna min akbaril kabair al yal'ana ar-rajul walidayh. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'ana ar-rajul walidayh? Qala yasubbu ar-rajul aba ar-rajul fayusubbu aba wa yusubbu ummah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara dosa yang paling besar seseorang melaknat kedua orang tuanya. Dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang bisa melaknat kedua orang tuanya? Kemudian kata Nabi SAW, seseorang laki-laki melaknat bapak laki-laki lain, kemudian laki-laki itu membalas, melaknat, mencela bapak kita dan ibu kita. Maka itu kata Nabi sama seperti dia mencela ibu dan bapaknya sendiri. Maka ini diharamkan di dalam Islam.
Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau permainan tersebut ya menjadikan kita ya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kada sembahyang berjamaah akibat dia bermain. Maka kalau permainan tersebut membawa kepada sesuatu yang haram, maka dia diharamkan sadduz zari'ah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ya permainan tersebut ya juga kata para ulama dilarang walaupun tidak sampai tingkat derajatnya diharamkan kalau berlebih-lebihan di dalam perkara mubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin." Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Makan dan minum asalnya halal. Makan dan minum asalnya halal, diperbolehkan, mubah ya. Hukumnya mubah, tetapi dilarang oleh Allah berlebihan. Kenapa dilarang oleh Allah berlebihan? Karena dia bisa menimbulkan mudarat. Orang makan berlebihan, dia bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka kata para ulama, berlebih-lebihan di dalam perkara mubah itu adalah sesuatu yang tidak disukai di dalam syariat. Tidak sesuatu yang tidak disukai di dalam syariat. Apa sebabnya orang berlebih-lebihan di dalam perkara mubah? Sebabnya adalah akibat banyaknya waktu yang kosong. Makanya orang kalau waktunya kosong, banyak kosong, pasti dia akan berlebih-lebihan di dalam perkara mubah. Maka waktu kosong kalau tidak di manajemen yang baik, maka dia akan membawa kepada perkara berlebih-lebihan di dalam mubah, setidak-tidaknya dia masuk ke dalam perkara yang makruh. Yeah. Makanya hati-hati. Bahari susah mencari duit, ngalih mencari duit, pas sudah nyaman dapat jalurnya mencari duit apa macam, ya sudah serahkan anak buah, bosnya sibuk dengan HP-nya bermain terus ya, sibuk olahraga dan seterusnya. Akhirnya dia berlebih-lebihan di dalam perkara mubah, dan ini sebetulnya di dalam Islam ini tidak diperkenankan, dan dia bisa menjadi haram ketika melalaikan dari perkara wajib, dan dia menjadi makruh kalau melalaikan dari perkara mandub, dari perkara sunnah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sesuatu juga ya, di antara para ulama mengatakan bahwasanya yang disebutkan oleh ahlul ilm ya, yang mempengaruhi ya tentang kehalalan, tentang bolehnya ya bermain terhadap suatu permainan, kata para ulama rahimallahu taala, kadang-kadang permainan tersebut ya berkaitan juga, permainan tersebut tidak bertentangan dengan akidah syar'i, tidak bertentangan dengan akidah kita, karena ada sebagian permainan yang menyelisih akidah. Orang kadang bermain sesuatu yang menyelisih akidah. Seperti apa Ustaz? Banyak sekali permainan. Seperti permainan yang ada di dalamnya membungkuk ya, membungkuk seseorang main ya, mungkin bela diri, kemudian dia melakukan membungkuk sesuatu seperti rukuk. Tentu ini diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh dia bermain sambil membungkukkan. Kemudian juga di antara permainan yang di situ ya diharamkan di dalam Islam, seperti seseorang misalnya main yoga, misalnya senam yoga. Ya, kadang-kadang sebagian ibu-ibu sering melakukannya. Ya, bahkan mungkin bapak-bapak juga ada yang mungkin melakukannya, bahkan sebagian kursus mungkin. Taib. Sebetulnya kenapa Ustaz? Ini kan sesuatu olahraga dan semisalnya. Betul. Asal zat olahraganya betul, boleh asal zat olahraganya. Tapi dia diharamkan kenapa? Karena di situ ada syiar orang-orang selain Islam. Syiar orang-orang di luar Islam. Karena itu adalah salah satu metode di dalam ajaran agama mereka. Ya, agar sampai kepada ya nirvana dan seterusnya. Ya, maka ini tidak boleh walaupun dia adalah bermanfaat. Tetapi di situ ada simbol-simbol ya. Dan Nabi SAW melarang kita. Kata Nabi SAW, laisa minna man tashabbaha bighairina. Kemudian kata Nabi SAW, la tashabbahu bil yahud wan nasara. Fa inna taslimal yahud al-isyara bil asabi wa taslimun nasara al-isyara bil akaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya, bukan dari kami orang yang bertasyabbuh mengikuti selain kami, kata Nabi. Dan janganlah kalian menyerupai orang Yahudi dan Nasara. Sesungguhnya kata Nabi sallam, orang Yahudi ketika dia salam dengan isyarat, dia salam memberikan isyarat dengan jempolnya, dengan jari jemarinya. Adapun orang Nasara, dia salam dengan menggunakan telapak tangannya. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka ya, dilarang kita melakukan suatu olahraga yang menyelisihi akidah kita. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, juga dilarang seseorang itu ya melakukan olahraga yang mana olahraga tersebut ya kata para ulama rahimallahu taala, selain dia bertentangan dengan akidah, tapi olahraga itu bisa juga menimbulkan misalnya mudarat kepada hewan-hewan ya. Sebagaimana yang pertama tadi, ya menimbulkan mudarat kepada hewan-hewan. Tidak kepada kita, tapi menimbulkan mudarat kepada hewan. Contoh misalnya, Nabi SAW menyebutkan salah satu olahraga yang dilarang oleh Nabi SAW. Disebutkan kata Nabi SAW bahwasanya orang yang, ya kata Nabi SAW, diharamkan di dalam Islam orang yang menjadikan ya hewan tersebut sebagai tempat sasaran berlatih. Ya. Jadi ada sebagian orang hewannya digantung ya di dinding misalnya, kemudian dia punya panah, kemudian dia jadikan bidikan dia. Bidikan dia. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam angkatlah hayawan sabra. Nabi sallallahu melarang seseorang membunuh hewan dengan sabra. Artinya hewannya apa? Digantung di dinding ya, kemudian dijadikan bidikan, latih memanahkan nakah sampai kipik-kipik binatangnya. Iya. Maka ini dilarang. Dan ini idza ya, menyakiti hewan, dan ini diharamkan di dalam syariat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga hal sesuatu itu bisa berubah menjadi haram selain tadi adalah dia mengundang kerusakan akhlak. Permainan tersebut membawa kepada kerusakan akhlak. Selain tadi membawa kerusakan akidah, dia juga membawa kerusakan akhlak. Maka ini tidak diperbolehkan di dalam Islam ya. Karena Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kalau ada permainan yang di sana menyebabkan akhlak seseorang itu rusak, maka permainan itu diharamkan di dalam Islam. Contoh, permainan yang misalnya di sana ada caci mencaci, ya, mencela orang lain, maka ini diharamkan. Ya, ini diharamkan karena Nabi SAW melarang. Kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Atau ya permainan ya seperti permainan ya yang di situ terjadi apa? Tipu menipu. Ini membawa kepada kerusakan akhlak. Ya, permainan yang tipu menipu. Ya. Maka ini juga tidak boleh. Nabi SAW melarang seseorang kalau memain tipu menipu, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa ya menipu bukan bagian dari kami. Karena kadang-kadang ada sebagian permainan itu tipu menipu. Kemudian ada juga permainan tersebut ada sogok menyogok. Ya sogok menyogok. Maka ini merupakan kerusakan akhlak. Maka ini diharamkan di dalam Islam. Kemudian di antara permainan di antara permainan juga yang diharamkan adalah ketika permainan tersebut berhadiah. Ketika permainan tersebut berhadiah, maka ini permainan ini juga bisa menjadi diharamkan ketika dimainkan dengan hadiah. Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah SAW, la sabaqa illa fi huffin aw hafirin aw naslin. Kata Nabi SAW, tidak ada perlombaan yang boleh mengambil hadiah, kata Rasulullah, tidak ada perlombaan yang boleh mengambil hadiah kecuali pada 3 hal.
illa fi huffin aw hafirin aw nasrin, yaitu perlombaan seseorang itu lomba pacuan kuda, pacuan unta, dan adalah memanah. Selain dari tiga hal ini, kata Rasulullah, tidak boleh mengambil hadiah. Para ulama rahimahullah ta'ala berselisih, ya, boleh tidak mengambil hadiah selain dari tiga perlombaan ini. Sebagian ulama ada yang menyempitkan bahwasanya hanya tiga ini saja yang boleh diambil hadiah, selain itu kada boleh. Sebagian lagi ada yang meluaskan bahwasanya tidak hanya tiga ini saja, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan tiga hal ini, baik itu dari perkara jihad ataupun yang lainnya. Sebahagian lagi ada yang menyempitkan takwilannya, bahwasanya tidak ada perlombaan yang boleh mengambil hadiah di medan jihad kecuali tiga hal ini. Adapun selain dari medan jihad maka boleh. Ya, ada penafsiran demikian. Tetapi yang benar adalah penafsirannya bahwasanya tidak boleh mengambil hadiah kecuali pada tiga permainan ini dan dikiaskan kepada tiga permainan ini. Permainan ini semuanya berkaitan dengan apa? Syariat Islam. Memanah, berkuda, kemudian pacuan unta, ini semuanya berkaitan dengan perkara jihad. Maka kata para ulama, segala sesuatu yang mendukung syiar Islam, maka itu boleh mengambil hadiah. Seperti apa misalnya? Di situ ada perlombaan, ya permainan di situ ada hadiahnya seperti lomba hafal Quran, lomba hafal hadis misalnya, lomba cerdas cermat yang berkaitan dengan agama dan seterusnya, atau lomba pidato misalnya. Maka hal-hal semacam ini yang berkaitan dengan agama, maka itu diperbolehkan dia mengambil hadiah. Karena ini ada hubungannya dengan perkara agama. Karena jihad itu bisa jihad itu dengan badan, bisa jihad itu dengan lisan, bisa jihad itu dengan jiwa dan raga kita, ya, terjun ke medan perang, dan bisa jihad itu dengan lisan, dengan lisan kita. Jihad dengan lisan adalah para pendai, para pendakwah, para penuntut ilmu. Dia berjihad dengan lisannya. Kemudian para ulama rahimahullah taala ketika mereka membolehkan, ya, mengambil hadiah ini ketika hal-hal tersebut berkaitan dengan agama, maka kata mereka bahwasanya hadiah ini harus dari pihak ketiga. Harus dari pihak ketiga, bukan dari pihak yang bermain, atau yang disebut dengan, ya, pihak yang tidak ikut lomba, ya, atau sponsor yang mensponsorinya. Maka kalau diambil dari pemain, hadiahnya dia bayar, kemudian dia kalah, ya, kemudian dia nyetorkan sekian uang misalnya, maka ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh berdasarkan pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui tadi, itu adalah, ya, tadi beberapa kaidah kapan permainan itu diharamkan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau permainan itu berkaitan dengan wanita? Apakah itu hanya berkaitan dengan laki-laki? Kadang sebagian wanita zaman ini ada yang main bola, ada yang main takraw, ya. Ada sebagian wanita itu ada main basket, ya, dan macam-macam. Ada sebagian wanita tuh, ya, angkat besi, ya, misalnya, ya, jadi berotot dan semisalnya. Taib, ini gimana Islam menyanggapinya? Pada asalnya apa yang diharamkan tadi, yang saya sebutkan tadi, juga berlaku bagi kaum wanita, tapi ada tambahan. Ya, yang tadi yang kita sebutkan tadi itu berkaitan juga dengan kaum wanita, tetapi ada tambahannya wanita. Apa itu? Seorang wanita dia diperbolehkan dia bermain. Wanita boleh dia berolahraga. Buktinya apa? Aisyah radhiyallahu taala anha berolahraga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika, ya, Nabi SAW safar bersama Aisyah, kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, ta'alai hatta, ya, usabiqaki fasabaqtuhu fasakata anni hatta idha hamaltul laham wa badantu wa nasitu kharajtu ma'ahu fi ba'di asfarihi faqala Nabi sallam taqaddamu fataqaddamu summa qala li ta'alai usabiqaki fasabaqtuhu fasabaqani faja'ala yad'u wa yaqul hadha bitil. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah suatu hari
Nabi SAW beliau safar. Kemudian Nabi berkata kepada orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, maju kalian terdahulu, maju, kata Nabi. Kemudian ketika para sahabat maju, Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, ayo kita lomba. Kata Nabi SAW, ayo kita lomba lari. Maka Nabi pun berlari bersama Aisyah. Aisyah menang. Ya, Aisyah menang pada saat itu. Kemudian kata Aisyah, tidak berapa lama setelahnya, maka saya, kata Aisyah, mulai gemuk. Ya, kemudian saya lupa perlombaan terdahulu. Ya, kemudian kami pun keluar juga pada suatu perjalanan. Kemudian Nabi mengatakan kepadaku, kata Aisyah, wahai Aisyah, kesini, ayo kita berlomba. Kata Nabi SAW, ayo kita berlomba. Maka saya pun berlomba bersama Nabi. Maka kata Aisyah, Rasulullah SAW ya lari mendahuluiku. Ya, kemudian aku kalah, kata Aisyah. Kemudian Nabi pun tertawa mengatakan, wahai Aisyah, ini balasan daripada yang kemarin yang dahulu saya kalah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pernah berolahraga, bermain bersama istrinya. Oleh karena itu wanita pada asalnya dia boleh berolahraga, boleh bermain sebagaimana kaum laki-laki. Tetapi ada hal-hal yang ditambahkan bagi kaum wanita ketika dia bermain. Seperti yang di laki-laki tadi kita sebutkan, ditambahkan lagi apa? Hendaknya seorang wanita ketika dia bermain, maka janganlah permainan tersebut menghilangkan sifat kewanitaannya. Sifat wanita itu apa? Lembut, ya, penyayang, ya. Sifat wanita demikian. Ketika dia bermain yang menghilangkan sifat kewanitaannya, maka ini tidak boleh. Ya, dan ini tidak dianjurkan, dimakruhkan. Seperti apa misalnya? Wanita bermain angkat besi, seterek apa macam. Iya, dan semisalnya. Ini menghilangkan kelembutannya dia. Yang ada lakinya dibanting, ya nak. Iya. Maka ini menghilangkan sifat kewanitaannya. Walaupun ini permainan yang diperbolehkan, ya, permainan yang diperbolehkan, tapi ketika hal tersebut ya membawa sifat wanita itu hilang, hal ini dimakruhkan. Walaupun tidak diharamkan oleh para ulama, tapi hendaknya hal ini dihindari. Kemudian segala apa saja yang menjadikan wanita tersebut hilang sifat kewanitaannya, maka tidak boleh. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala, dan juga wanita tentu ya ada hal yang harus dia jaga. Lebih dari itu adalah dia menjaga aurat dia, tidak bercampur baur antara dia laki-laki dan wanita. Maka hal ini diperbolehkan selama tidak bercampur baur dan dia menjaga auratnya dan dia tidak tabarruj ketika dia keluar rumahnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham semacam itu, kemudian timbul pertanyaan di sini. Apa hukumnya kita ini menyaksikan permainan? Kita tidak bermain, tapi kita orang yang menyaksikan. Kadang permainan tersebut ya, kadang kita harus mengeluarkan uang yang begitu besar. Kadang untuk nonton ya permainan tersebut, nonton bola misalnya, atau menyaksikan suatu permainan, kadang kita beli tiketnya dan seterusnya. Apa hukumnya di dalam Islam? Ya, maka pada asalnya di dalam Islam ini boleh. Seseorang ya membeli tiket sesuatu ya untuk menyaksikan permainan, itu boleh. Tetapi kalau itu berlebih-lebihan menguras hartanya, bahkan menghilangkan yang menjadi wajib bagi dia, memberi nafkah kepada bini kada kawa tapi nonton olahraga kawa misalnya, maka ini haram, tidak boleh. Kenapa? Karena ini melalaikan dari sesuatu yang wajib. Atau dia membuang hartanya begitu banyak, harganya sangat mahal ya, harganya berjuta-juta ya, yang mana itu adalah berlebih-lebihan. Ini juga tidak boleh di dalam Islam. Di dalam Islam dilarang seseorang menggunakan hartanya pada sesuatu yang berlebihan. Kalau dia tidak berlebihan, tidak melalai dari tanggung jawabnya dia, kewajiban dia, maka ini kata para ulama rahimallahu taala, maka ini tidak mengapa. Kemudian apa hukumnya? Ya, ketika orang menonton juga permainan tersebut kadang-kadang memberikan semangat. Ya, semangat ya. Maka boleh tidak orang memberikan semangat dalam permainan? Itu diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat, mengumpat dan semisalnya, menggibah dan yang lainnya. Taib. Ini berkaitan dengan permainan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada permainan itu yang sifatnya elektronik
Terus bagaimana kalau seandainya permainan tersebut ada permainan yang ada di komputer, yang ada di HP, yang ada di laptop dan semisalnya. Kadang seperti orang main game dan semisalnya. Bagaimana Islam memandang masalah tersebut? Pertama, asalnya permainan game itu pun juga asalnya halal, mubah, boleh di dalam Islam. Karena Allah tidak mengharamkannya. Kapan permainan game itu menjadi haram? Pertama adalah ketika atau kapan permainan itu dilarang orang main game. Bahari orang kalau main di HP, bahari main game ular tangga. Ya ini lain macam-macam. Iya. Bahari orang kalau main game itu ular tangga, Mario Bros dan semisalnya. Iya. Maka ini lain. Ya, ada orang Mobile Legend dan yang lainnya. Maka apa hukumnya di dalam Islam orang bermain semacam itu? Pada asalnya permainan itu mubah. Permainan game itu pun juga hukumnya asalnya mubah. Kapan dia dilarang? Kapan dia tidak terpuji? Kapan dia tidak seseorang disuruh untuk berhenti dari hal tersebut? Ketika hatinya dikuasai oleh game tersebut. Bagaimana menunjukkan hati orang tersebut dikuasai oleh game tersebut? Ketika diajak berbicara dia tidak mendengar. Ketika ditanya tentang sesuatu dia tidak menjawab. Hatinya selalu tergantung dengan permainan tersebut. Kalau ada orang hatinya semacam ini, ketika dia bermain, maka itu dilarang. Itu dilarang. Main apa saja, main game apa saja. Kalau hatinya diajak bicara, ya tidak mendengar, ditanya tidak menjawab, dia dikuasai hatinya oleh game tersebut. Kaitannya dengan game itu sangat besar. Kalau bahasa orang zaman sekarang ini adalah kecanduan. Maka ini dilarang dalam Islam. Apa saja? Game apa saja yang membuat candu seseorang walaupun gamenya itu halal. Walaupun gamenya itu halal, kecuali gamenya adalah ya menyambung ayat kada masalah. Menyambung ayat suci Al-Quran ya, tapi jarang orang kecanduan kayak ini. Ya, jarang orang menyambung ya. Ada game itu yang nyambung ayat, nyambung apa? Jarang ada kecanduan. Yang ada adalah kecanduan untuk main ya, perang-perangan dan semisalnya. Maka kalau itu kecanduan, hatinya terkait, itu dilarang di dalam Islam. Ibnu Qudamah mengatakan demikian, semua malahi kata beliau yang membuat kecanduan seseorang melalaikan, dia lupa sudah, ya terikat hatinya dengan hal tersebut, maka itu ada sesuatu yang diharamkan. Kemudian, kadang Ustadz ulun ada kecanduan, tapi kadang kalau bermain game ini, perang-perangan ini, kadang milih pemainnya siapa gitu ya. Pilih siapa yang main ini, Robert kah atau siapa gitu ya. Kadang-kadang dipilih dalam itu. Nah itu kan orang kafir Ustaz. Apa hukumnya dalam Islam? Kadang-kadang game itu beraneka ragam dia. Kadang dia main perang-perangan terus mencari siapa orang. Kemudian ada gambarnya. Maka apakah gambar-gambar yang ada di game itu juga diharamkan? Maka ini dilihat. Kalau seandainya gambar tersebut tidak ada wujudnya di dalam dunia nyata, ya tidak ada wujudnya dalam dunia nyata, maka itu ya tidak mengapa ya. Tapi kalau seandainya ada wujudnya dalam dunia nyata, maka kita ya tidak memainkannya. Ya tidak memainkannya kecuali anak-anak. Kecuali anak-anak. Itu diperbolehkan. Ya adapun ya orang tua, maka dia tidak memainkannya. Kemudian juga ya game tersebut kata ahlul ilm ya berlaku syarat-syarat yang kita sebutkan tadi pada permainan. Kalau di situ ada gamenya menyelisih akidah, ya unsur-unsur menyelisih akidah. Di situ ada gamenya misalnya membawa kepada syahwat. Di situ ada wanita misalnya, ya permainan ada gambar wanita walaupun dalam bentuk game sehingga membawa dia apa? Syahwat, menghayal dia kepada wanita asli. Maka ini tidak boleh, karena ini ada sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Maka kaidahnya orang bermain game itu kalau membuat kecanduan, ya hatinya keterikatan, maka itu tidak diperbolehkan. Bukti orang itu kecanduan apa? Mainnya sampai larut malam. Main sampai larut malam dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 1 sampai jam 2. Kadang-kadang tidak berhenti. Bangun subuh langsung cepat-cepat keluar dari masjid, orang kira hendak sembahyang napakah di rumah, sekalinya HP diudak. Dan ini banyak. Kemudian Ustadz, ulun gak ada kecanduan tapi ulun ketujuh main game. Sering ulun main game. Pantas tidak? Bagus tidak?
Di dalam Islam itu ada istilahnya itu muru'ah. Ada di dalam Islam itu istilahnya muru'ah. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu kadang-kadang itu sesuatu yang boleh di dalam Islam, tetapi bisa jadi itu tidak baik dalam tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat. Contoh misalnya, di antara ulama hadis muru'ah mereka, ya di antara muru'ah mereka adalah ya mereka itu tidak berbicara di dalam majelis ilmu, tidak tidur di dalam majelis ilmu. Itu muru'ah di antara ulama hadis ya. Bahkan orang yang tidur di majelis ilmu, tidur majelis ilmu haram tidak boleh. Sampai ngorok pun tidur majelis ilmu boleh, tidak dilarang dalam Islam. Tetapi dari sisi muru'ah itu ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik. Bahkan ya para ulama menolak ya hadisnya, kenapa? Ini khawarimul muru'ah, kata mereka apa? Karena ketujuh guring di majelis ilmu. Karena orang guring ini masya Allah ya, orangnya sensitif. Pen orang guring sebutkan kata guring langsung bangun ya. Pen orang teguring aja di mana aja majelis ilmu, pen sebut aja kata guring langsung bangun dia. Pian berdiam aja setumat langsung terbangun dia. Maka orang guring ini orang yang sensitif. Guring ini makanya pin kalau menyinggung orang di kajian orang guring apa macam, langsungnya mencari hujah bagaimana caranya guring ini diperbolehkan oleh ustadz. Ustadz dikasih ke uzur orang guring ke ini, cari deh pembenaran. Maka guring itu tidak dilarang dalam Islam, di dalam majelis ilmu tidak diharamkan, tetapi ada muruahnya. Muruahnya apa? Tidak baik. Tidak baik. Sama seperti itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat. Orang yang sudah mengaji, bejanggut, ya, kada isbal, tapi ya badannya sudah loyo, tapi tangannya sigarnya luar biasa. Ya, jempolnya apa? Sigarnya luar biasa. Ya, sehat jempolnya, badannya sudah lemas, tapi jempolnya gagahnya luar biasa. Ya, maka ini tidak layak, tidak pantas ya. Orang yang sudah mengaji, tapi sibuk dia dengan hal-hal demikian. Maka ini Ustadz, saya tidak kecanduan, ulun gak ada kecanduan, ulun sembahyang sunnah, tapi sering main itu, maka ini tidak layak. Dan ini menyelisih khawarimul muru'ah. Seorang muslim, waktunya itu waktu yang berfaedah. Refreshing sekali-kali boleh, kalau seandainya itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau itu berlebihan, inilah saya katakan tadi menyelisih muru'ah. Walaupun tadi semuanya halal semua, tapi ada sesuatu yang harus kita jaga, yaitu muru'ah. Contoh misalnya seorang ustadz misalnya. Ustadz itu harus jaga muru'ah, ya harus dia jaga muru'ah. Ustadz baju ketat boleh tidak Ustadz? Boleh aja sebetulnya dalam Islam, selama dia tidak nampakkan auratnya. Tapi bisa jadi di suatu masyarakat itu kurang baik. Muru'ah tersebut kurang baik. Dia harus jaga muru'ah tersebut. Ini penting ya di dalam Islam. Apalagi posisi laki-laki ini adalah seorang suami. Harus dia jaga muru'ahnya di hadapan istrinya, dia jaga muru'ahnya di hadapan anaknya, sehingga dia dihormati. Ketika dia berbicara, didengar oleh istrinya. Ketika dia memerintahkan sesuatu, ditaati oleh anaknya. Walaupun hal tersebut tadi kita katakan mubah ya, tapi Anda harus jaga muru'ah seorang muslim. Ini penting ya. Kadang orang lupa tentang masalah muru'ah ini. Yang penting halal kada papa sudah. Yang dicari halalnya itu. Iya. Tapi dia lupa tentang ada sesuatu hal yang harus kita jaga dalam kehidupan. Walaupun Allah halalkan, Allah perbolehkan, tapi ada hal-hal yang ini tidak berdampak kurang baik di pandangan orang lain. Wallahu taala a'lam. Baik, ini mungkin yang bisa ulun sampaikan yang berkaitan dengan permasalahan seputar game dan permainan. Wallahu taala a'lam. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Kalau ada yang bertanya langsung silahkan. Ya. Boleh. Pertama dulu tadi terkait dengan masalah bahasa muru'ah itu apakah dalam bahasa Indonesia sama dan istilahnya marwah bagi seseorang, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kasus seseorang yang sudah ngaji namun dia tidak bisa melepaskan dari sisi muamalahnya, artinya semacam bisnis, yang mana dalam bisnis itu ada kadang-kadang karena tekanan dia ngajak ke suatu permainan, anggap aja permainan golf, dan itu boleh dikatakan para eksekutif yang sudah terbiasa. Terkadang waktu saat sudah selesai main golf, kalau pada kalah mengkafir. Ini bagaimana nasihat Ustaz mengenai hal tersebut kalau saat kita punya saudara-saudara yang semacam itu? Iya.
Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah muruah itu sama dengan marwah? Bisa sama dengan marwah. Bisa muruah itu kesopanan ya, kesopanan yang dilihat oleh orang. Eh, atau kewajaran ya yang dilihat oleh orang. Kemudian yang kedua, orang bermain golf dan semisalnya selesai bermain golf disuruh menraktir misalnya. Yang kalah bersedekah misalnya. Ayo sedekah-sedekah ajak makan misalnya. Boleh apa tidak demikian? Itu tuh tidak boleh ya. Kalau dia mengilzamkan demikian ya, dia ubah bahasa dengan bahasa sedekah tapi harus mentraktir yang kalah ya, maka ini tidak boleh. Ini mengambil hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua, bermain golf boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Selama tidak menguras harta seseorang. Tapi kalau menguras harta dengan begitu besar, ya begitu banyak ya, dan melalaikan dari tanggungan dia, maka itu tentu tidak boleh. Kalau tidak melalaikan dari tanggungan dia dan tidak menguras hartanya, maka asalnya boleh permainan tersebut. Karena yang dilarang itu berlebih-lebihan. Kalau itu tidak berlebihan, maka itu sesuatu yang halal. Ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya. Wallahu a'lam. Upaya dia untuk biar tidak masuk dalam salah satu bagian lobby dengan muamalah ataupun bisnis itu bagaimana Ustaz? Kalau media itu sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Tentu ya, seseorang misalnya dia bermuamalah kemudian diajak rekan bisnisnya ya, untuk main dan semisalnya. Ya kalau dia disuruh main kemudian dia tidak mengeluarkan uang, ya tidak ada masalah. Ya tidak mengapa dia karena dia tidak mengeluarkan uang, ya tidak mengapa dia bermain. Tetapi yang dia jaga adalah dia tidak masuk dalam permainan yang di situ ada judinya, ya. Ada hal-hal yang mentraktirnya, itu yang dia jaga, ya. Maka dia jaga itu. Ya, dia tidak mau kalau seandainya ada judinya, saya tidak mau. Atau ada hal-hal yang diharamkan, tidak mau. Ya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Bagaimana misalnya di permainan yang di dalamnya menggunakan dadu seperti permainan anak kecil, tangga, dengkul itu yang misalnya. Iya, wallahu taala alam ya, permainan yang menggunakan dadu dan semisalnya ya itu masuk ya, wallahu alam ya, itu masuk juga dalam kata an-nard itu semacam itu ya. Karena ahlul ilmu mengatakan yang bentuknya takhmin ya. Itu kembali kepada illah, sebetulnya illah yang disebutkan. Hadisnya menyebutkan an-nardasyir itu main dum ya. Maka kalau itu illahnya tadi yang pertama mazhab Abi Hanifah, illahnya itu adalah takhmin, karena menebak-nebak, nerka-nerka, ya adu nasib, maka masuk tadi kaiman ular tangga dan semisalnya. Tapi kalau ilahnya tadi adalah maksudnya adalah melalaikan dari mengingat Allah, di situ ada celaan dan misalnya, maka itu tidak masuk. Main ular tangga tersebut tidak masuk. Wallahu taala alam, illah yang disebut oleh Syekh Islam yang terakhir itu illah yang sebab pengharaman itu yang lebih kuat. Bahwasanya itu melalaikan dari mengingat Allah dan biasanya diisi dengan celaan dan cercaan. Maka kalau ular tangga itu insya Allah saya kurang tahu, saya nggak pernah main ular tangga saya. Tapi kalau seandainya itu tidak menimbulkan celaan dan tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya ya tidak mengapa kalau seandainya demikian ya. Tapi saya tidak tahu hakikatnya seperti apa main ular tangga. Ya ini permainan anak kecil ya, sering kita dengar ya zaman dahulu ya. Ya, maka intinya kalau dia tidak ada unsur melalaikan dari mengingat Allah, tidak ada unsur celaan dan cacian, maka insya Allah tidak mengapa, asalnya boleh ya semacam itu. Wallahu a'lam. Beliau dulu angkat tangan tadi. Mungkin yang pertama mungkin ada pembagian permainan, olahraga dan hiburan. Permainan mungkin game tadi, terus olahraga ya seperti badminton, apa semua, hiburan itu seperti pentas, drama, musik kan jelas haram. Mungkin ada pemisahan mungkin Ustaz. Yang pertama. Yang kedua, olahraga yang dilarang barangkali apa seperti bela diri Ustaz, membahayakan orang lain tadi, misalnya tinju, karate, sekarang itu yang lebih keren lagi MMA, itu biasa selesai main itu berdarah-darah. Terus yang ketiga yang kami kurang pahami itu masalah penipuan, olahraga yang mengandung penipuan. Apa ini yang dimaksud? Karena kalau badminton itu paling banyak menipu. Misalnya kami seperti saya umur 57 menghadapi umur 20 tahun atau 25, itu
kan susah lebih kuat tahannya lebih lama. Tapi karena misalnya saya smash di kanan dia kira di kiri terjatuh. jadi tenaganya habis. Iya. Akhirnya kita bisa kalah tadi mudah. Iya. Baik. Atau saya di depannya dia kira di depan lari ternyata di belakang. Baik. Apakah itu yang dimaksudkan? Pertama ya, apakah harus dipisahkan? Tidak ya. Permainan ya, olahraga itu sama ya. Tapi permainan itu ada yang menyehatkan ya, olahraga itu ada yang menyehatkan, ada yang tidak menyehatkan. Maka sama ya, tidak adapun permainan bisa masuk ke dalam masalah hiburan, karena asalnya permainan itu juga ada tujuannya untuk hiburan, tapi tidak semua hiburan itu adalah permainan ya. Kemudian yang kedua adalah masalah bela diri. Boleh tidak ya seseorang belajar bela diri? Bukankah itu menyakitkan orang lain ya dan semisal? Tidak, bela diri tidak menyakitkan orang lain. Menimbulkan mudarat, tetapi dia adalah terukur dia. Jadi sesuatu yang bisa diukur oleh seseorang, dia mungkin dia bisa ya mengatur. Artinya kalau ada pun mudarat itu kemungkinan besar kecil. Kemungkinan besarnya tidak, sama seperti orang bermain kuda, nunggang kuda. Kemungkinan terjatuh tidak, ada kemungkinan terjatuh ketika dia menunggangi kuda. Ketika dia berlatih kuda, jatuh patah kakinya mungkin ada di sini. Tapi mana lebih besar kemungkinan selamatnya? Kemungkinan selamat lebih besar kalau diajar oleh orang ahli. Sama bela diri juga demikian. Kalau diajar orang ahli, dia adu saparingnya, bisa tanding misalnya dengan aturan yang ada, maka kemungkinan besar cedera itu sedikit terjadi semacam itu. Kalau orang belajar bela diri cedera beratang, kedada hendaknya belajar bela diri. Kedada yang maunya belajar bela diri. Kemudian yang ketiga, menipu itu seperti apa permainan menipu? Apakah ketika main smash kanan jatuhnya ke kiri ya, pura-pura melihat kanan soalnya ke kiri bolanya misalnya. Ini bukan itu maksudnya. Menipu permainan itu banyak ya. Permainan menipu itu semacam ya orangnya tidak fair ketika bertanding. Sebelum bertanding dia makan obat kuat dahulu. Ya ketika dia bermain, ya dia lebih kuat daripada saudaranya. Ketika dia musabaqah misalnya, dia lebih kuat. Nah, ini tidak fair di dalam pertandingan, di dalam perlombaan, dan itu tidak diperbolehkan. Itu ghish namanya, yang mengandung unsur penipuan, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Baik. Silakan. Hukum main game atau buka medsos atau jual beli paket internet pakai internet musola? Pakai apa? Pakai internet musola, main game, jual beli buka medsos. Kan dibayar pakai duit cadangan gitu. Apa hukumnya? Iya. Terus. Lalu yang kedua, misalnya Ustaz ini main bola Ustaz. Menggol kan kita selebrasi, nah itu boleh lah, itu kan kita menunjukkan kepuasan kesenangan gitu. Ya, pertama ya, apa hukumnya menggunakan internet pondok, internet mushola untuk hal-hal yang untuk keperluan pribadi, boleh tidak? Sebetulnya tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau untuk keperluan pribadi ya, kecuali yang kembalinya kepada kemaslahatan mushola itu sendiri. Kalau kembali kepada kemaslahatan mushola itu sendiri, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kembalinya murni untuk kita jualan dan semisalnya, maka itu tidak boleh, karena itu uang umat. Kalau itu dibayarkan oleh dibayarkan dari celengan. Tapi kalau di situ ada donatur, misalnya ada donatur ini ngasih uang ini untuk internet di masjid dan siapa aja jamaah masjid boleh pakai misalnya, ya tidak ada masalah, karena dia sudah mengizinkan dari perkataan dia. Tapi kalau itu duit dari kaum muslimin kita gunakan untuk maslahat masjid, maka harus kembali kepada maslahat masjid. Ya kecuali tadi ada donatur secara khusus dia bilang boleh pakai, ana yang membiayai masalahnya, maka ini tidak mengapa. Maka afdalnya kalau di musalla itu dipakai oleh juga rekan-rekan yang bekerja di musalla tersebut atau kesekretariatan di musalla tersebut, afdalnya adalah dari dana pribadi seseorang, kemudian dia mengizinkan untuk semuanya menggunakan. Wallahu a'lam. Kemudian seseorang ketika habis menggol, apa bahasanya tadi? Selebrasi gitu ya. Boleh apa tidak? Ya, selebrasi itu apa? Mengungkapkan kebahagiaannya dia ya. Kalau mengungkapkan kebahagiaan tanpa mengolok-ngolok kada apa-apa. Tapi kalau mengungkapkan kebahagiaan dengan mengolok-ngolok itu tidak boleh. Karena dilarang dalam Islam apapun keadaannya. Kalau dia ungkapannya mengolok, menyakiti hati orang yang
di depannya yang lawannya, maka ini tidak boleh. Karena itu akan menimbulkan permusuhan. Wallahu a'lam. Maka kalau sudah ngaji kada perlu saya berasi kalau. Ya, tidak perlu ya saya berasi kalau sudah mengaji ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Izin istri mengerjakan pekerjaan rumah, cuci piring, memasak, mencuci pakaian dalam satu waktu. Suami cuma duduk main game, menunggu makanan tersedia. Kalau tidak ada niatan membantu pekerjaan rumah sama sekali, apakah saya harus bersabar ya saja Ustadz dengan sifat suami saya? Apakah itu yang diajarkan Nabi? Mengapa seolah-olah orang yang mengenal agama malah kesananya tidak menerapkan saat bersama istrinya? Nah, ini teguran bagi bapak-bapak. Ya, ini suara para ummahat. Ya, saya sering juga mendapatkan keluhan semacam ini. Ya, saking banyak keluhan semacam ini makanya saya ceramahkan ya. Ya, ini penyakit ya sebetulnya ya. Penyakit sebagian laki-laki. Karena main game ini banyak terjadi di kaum laki-laki, walaupun kaum wanita banyak juga. Kita tidak menafikan demikian. Tetapi laki-laki itu lebih banyak biasanya terjadi hal semacam ini. Apalagi laki-laki, dua hal laki-laki yang sering main game ini. Dua laki-lakinya pengangguran, kadang bisa gawian, game aja anunya. Atau laki-lakinya sudah mapan, sudah ada yang mengerjakan, tetapi dia kosong waktunya. Orang yang mengerjakan bisnisnya dia. Ini dua tipikal semacam ini. Kalau laki-laki itu sibuk, nggak mungkin dia main game. Ya. Tipikal dua laki-laki semacam ini, dia pengangguran atau dia sudah mapan, kemudian orang lain yang mengerjakan pekerjaannya dia. Maka inilah yang menyebabkan mereka sibuk dengan game dan semisalnya. Nah, terus bagaimana menanggulanginya? Tentu ini salah ya. Perbuatan semacam ini keliru. Ya, perbuatan semacam ini keliru. Dan saya katakan tadi, game yang menjadikan hati kita dikuasai olehnya, maka itu dilarang. Ya, kita dikuasai hati kita olehnya itu dilarang. Maka terus bagaimana caranya keluar dari penyakit semacam ini? Pertama, tidak lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terbuang waktunya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah harus orang itu kalau dia nganggur atau ada waktunya kosong, dia bikin jadwal di waktu-waktu kosong tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Karena sebagian orang itu bingung di waktu kosong itu mau ngapain. Karena tidak terencana. Akibat tidak terencana, akhirnya dia pergi kepada perkara mubah. Tapi kalau sudah terencana, sehari ya bikin jadwal ini, insya Allah dia tidak akan sampai kebablasan semacam itu. Dulu saya punya teman, ketika saya kuliah di Madinah, ada teman saya, ya, dia menulis jadwal. Ya, jadwalnya itu saya perhatikan 24 jam itu belajar aja. Guringnya apa? Nggak ada dia sisa kalau waktu guring. Ya, bikin jadwal. Ya saya bilang jadwalnya salah, kada apa-apanya. Salah. Ya, saya baca itu kurang lebih sekitar ada 20 agenda dalam sehari itu belajar. 20 agenda dalam sehari belajar. Kata dia, kada apa-apa. Akhirnya saya tanya berapa agenda yang bisa dilaksanakan. Dari 20 itu cuma setengah agenda saja. Satu agenda setengahnya. Ya 20, nggak nyampe satu agenda, nggak nyampe setengahnya. Kata dia, saya menyusun agenda semacam ini baru satu agenda setengahnya saja yang maksimal. Ya, bagaimana tidak disusun? Ya, bagaimana tidak dia tulis? Ini menunjukkan penting. Ya, kalau kita ngatur jadwal kita, setidaknya kita diingatkan. Oh, saya punya ini. Saya punya kerjaan ini, maka bikin kesibukan. Jangan kita tidak membuat kesibukan. Ya, makanya ketika kita berada di rumah, oh, ini kesempatan saya bantu istri saya. Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW senantiasa berada dalam membantu istrinya. Kadang Nabi menjahit sendiri, ya, menjahit baju beliau sendiri, memperbaiki tali sandal beliau sendiri. Dan Nabi SAW kadang membantu Aisyah radhiyallahu, membantu istri beliau ketika di dalam rumahnya. Maka seorang laki-laki dia harus tahu diri.
Kemudian dia juga harus menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Maka kasihan anak Anda, kasihan istri Anda, ya. Maka lihatlah kepada mereka dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Jangan kita memandang dengan pandangan kita ingin memuaskan diri kita. Karena laki-laki itu ingin balas dendam. Begawi main game, refreshingnya. Kadang-kadang demikian, ingin memuaskan dirinya, sudah capek begawi mencari duit apa macam. Bini ini hendak minta bantu pulang, aku sudah tahu ya. Kadang-kadang semacam itu curahan hatinya, akhirnya itu salah. Anda mencurahkan, ya, refreshing Anda itu duduk dengan istri Anda, bercanda dengan istri Anda, bermain bersama anak-anak, itulah kebahagiaan sebetulnya. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Seseorang dia bisa bersengkrama, bergaul dengan istrinya, cerita. Walaupun istri itu kadang-kadang bercerita sama kita itu 10 tahun menikah 100 kali dibuliki kisah-kisah itu aja. Kadang-kadang sebagian wanita demikian. Kita sudah ini sebulan dudi diulang pulang kisahnya. Bulan dudi diulang pulang kisahnya. Karena apa? Kita jadi pendengar setia. Ya, sebagai seorang suami. Itu rata-rata perempuan demikian. Inya kada sadar bercerita itu pada kita sudah ratusan kali. Titiknya di mana kita tahu dia berhenti. Saking seringnya mendengar cerita tersebut. Tapi itulah seorang disuruh bersabar terhadap istrinya semacam. Itu bentuk kebahagiaan di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Jika ada perlombaan, ada biaya pendaftaran dan biaya pendaftaran untuk biaya operasional panitia, sedangkan hadiah dari sponsor, apakah boleh mengikuti perlombaan seperti ini? Pertama, jenis perlombaannya seperti apa? Kalau perlombaannya berkaitan dengan agama, ini tentu ini diperbolehkan. Yang kedua, persyaratannya adalah kalau itu tidak semuanya mendapat hadiah, operasional panitia misalnya apa macam, makanya tidak boleh. Harus murni dari sponsor, ya. Harus murni dari sponsor semuanya. Operasional panitia juga murni dari sponsor. Kalau diambil dari peserta ini tidak boleh. Pertama, perlombaannya sesuai. Yang kedua, murni biayanya ditanggung oleh pihak ketiga atau sponsor. Tidak diambil dari peserta. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, hukum wanita yang ikut bela diri seperti karate, silat, ataupun yang lainnya dengan niat menjaga diri, melindungi diri, boleh tidak mengapa? Niatnya untuk menjaga diri kan masalah. Niatnya untuk melindungi dirinya tidak mengapa. Yang penting niatnya kadang membanting lakinya. Ya, kalau niatnya itu tidak mengapa. Baik. Apakah boleh memberikan hadiah kepada anak ketika bermain olahraga? Misal, jika masuk bola di ring basket dalam pertandingan diberikan hadiah. Ini sebetulnya bukan orang tua itu memberikan hadiah akibat perlombaannya, tidak, tapi dia sekedar ingin menyenangkan anaknya. Ini tidak ada masalah. Kamu bisa abi kasih hadiah dia. Maksud orang tua ini bukan kena masuknya itu. Kadang masuk pun pasti beri abinya juga hadiah biasanya semacam itu. Dia ingin ingin melatih anaknya, maka tidak mengapa. Ya, semacam itu mengunjai anaknya. Abi beri hadiah, kalau kamu bisa masukkan maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup? Nggih. Kalau pekerjaannya itu seperti content creator gaming, mendapatkan uang tersebut dari itu Dilihat gamenya dulu. Gamenya itu bertentangan nggak dengan syariat? Kalau gamenya tidak bertentangan dengan syariat, misalnya gamenya bagus, mendidik, ya misalnya karena game itu kan macam-macam ya. Ada game itu yang mendidik anak-anak, edukasi, ya. Ada game itu murni hiburan semata, ya, bermain. Pertama, kalau gamenya edukasi tidak ada masalah, dia dapat dari hal tersebut, kemudian dia dapat keuntungan, itu tidak ada masalah. Terus bagaimana kalau gamenya nggak ada edukasinya misalnya, cuma sekedar semata-mata refreshing dan semisalnya, makanya dilihat juga jenis gamenya bertentangan nggak dengan syariat. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, ya, kemudian Anda mendapatkan keuntungan demikian, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Salat pakai sebetulnya yang penting dia menutupi lututnya dia. Kalau itu sudah menutupi lututnya maka tidak mengapa. Ya, kalau dia menutupi lututnya tidak mengapa, tetapi sepantasnya lebih dia pakai sarung, pakai celana. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup ya. Terakhir. Bagaimana kalau misalnya main game itu jadi profesinya, Ustaz?
Soalnya ada teman saya itu dalam 14 hari bisa dapat 20-an juta Ustaz. Istilahnya tuh jadi joki gitu, Ustaz. Jadi joki main game. Gimana Ustaz hukumnya? Joki main game itu dia mengambil keuntungan tuh atau menjadikan peran diupah orang. Diupah orang Ustaz karena mungkin dia jago mainnya terus disuruh orang buat mainin akun dia gitu Ustaz. Nah itu dia dapat uang Ustaz. Gimana hukumnya Ustaz jadi profesi gitu? Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kalau seandainya sampai ya menghasilkan uang, memainkan punya orang dan semisalnya sehingga dia kecanduan dalam hal tersebut, itu tidak boleh ya. Karena itu jelas itu sudah menjadikan ya yang itu saking kecanduannya dia mengupah orang. Itu dia membuang hartanya. Membuang hartanya pada perkara yang tidak bermanfaat. Tamatkan level ini. Anak ada bisa level 5 ini misalnya. Tolong jalankan sampai level 10 ya. Maka ini sudah kecanduan orang semacam ini, dan itu kita katakan kita membantu dia dalam tolong menolong dalam kejelekan. Maka itu tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.